Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma'muhibbihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil qur'anil karim fi surah An-Nisa ayat 43 halaman 85 juz kelima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa fi haditsin ukhra an-nadhafatu at-tahuru satrul iman. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Minhajul Muslimin, ya ini mukhtasarnya aja, peringkasan ya. Karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, masih di bab ibadah, pertemuan keempat di kelas 10 ini. Kita punya waktu 2 kali 40 menit. Pada pembahasan pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan tentang pasal kelima, yakni tayamum. Baik, untuk penjelasan ini nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan insya Allah nanti di akhir sesi ada pertanyaan yang harus dijawab ya, dan nanti silakan jawabannya dikirimkan di WA ya. Baik, kita lanjutkan. Di pembahasan tentang tayamum ya. Ikhwan wa akhwati fillah, pertama pembahasan kita yakni tentang ketentuan syariat ya. Ketentuan syariat tentang tayamum dan bagi siapa tayamum disyariatkan. Ketentuan syariat tentang tayamum. Yang pertama, tayamum disyariatkan berdasarkan Quran dan sunnah. Quran surah An-Nisa ayat 43 tadi sudah Ustaz bacakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama ayat Al-Quranul Karim, Quran surah An-Nisa ayat 43 bermakna, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi wajib ya, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dalam hadis Nabi, tanah yang bersih merupakan alat bersuci orang Islam meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya, bagi siapa tayamum disyariatkan? Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah ia berusaha semaksimal mungkin mencarinya, atau ia menemukannya tapi ia tak dapat memakainya karena sakit, atau ia merasa khawatir jika memakainya penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya, atau ia tak dapat bergerak sementara ia tak menemukan orang yang dapat mengambilkan untuknya. Jadi jelas disampaikan bahwa tayamum untuk orang yang tidak mendapatkan air, kedua untuk orang yang sakit yang tidak bisa kena air ya.
Berikutnya pembahasan kita di tentang tayamum ini adalah materi kedua, yakni hal-hal yang difardukan dan disunahkan dalam bertayamum. Yang difardukan dalam tayamum adalah yang pertama niat, ya, niat dalam bahasa Indonesia sah, dalam bahasa Arab pun sah. Seperti wudhu, nawaitu. Kalau wudhu nawaitu wudu'a, kalau tayamum berarti nawaitu tayamuma, ya. Niat pertama. Kemudian ya, debu atau tanah yang bersih, suci, ya, debu tanah. Kemudian tepukan yang pertama, meletakkan telapak tangan di atas tanah, kemudian mengusapnya ke muka dan kedua telapak tangan. Ini fardu wajib, ya, wajib. Nah, hal-hal yang disunahkan dalam bertayamum, pertama membaca basmalah sebelum memulai, kemudian tepukan kedua tangan, ya. Kemudian baru mengusap kedua lengan beserta kedua telapak tangannya. Bagaimana caranya nanti di akhir pembahasan. Baik, selanjutnya, yes, karena penjelasannya cukup singkat, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Materi ketiga, ya, hal-hal yang membatalkan tayamum dan hal-hal yang dibolehkan karena tayamum. Kita sudah bahas tentang wudhu dan tentunya masih ingat hal-hal yang membatalkan wudhu, diantaranya keluar sesuatu dari dua lubang, yakni lubang kemaluan dan lubang anus, ya. Itu batal wudhunya, baik kentut, kencing, BAB dan lain sebagainya, maka wudhunya batal. Termasuk jika tayamum, maka tayamumnya pun batal, ya. Kedua, adanya air bagi orang yang bertayamum karena alasan tidak ada air sebelum memulai sholat atau pada saat sedang menunaikannya. Adapun jika ada airnya diperoleh setelah sholat, maka sholatnya dihukumi sah. Ya, baik, berikutnya hal-hal yang dibolehkan karena tayamum, ya. Pertama, dengan melakukan tayamum maka ibadah yang sebelumnya dilarang menjadi boleh, seperti sholat, tawaf, memegang Quran, kemudian membaca Quran dan lain sebagainya, ya. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah tentang tata cara tayamum, ya. Yang pertama, membaca basmalah sambil berniat untuk tayamum, nawaitu tayamuma dan seterusnya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas permukaan tanah, ya, di permukaan tanah atau debu di mana saja yang suci, atau di atas batu yang berdebu pun boleh, ya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas permukaannya, kemudian ditiup, kemudian mengusap muka satu kali setelah tangan tadi ditiup, ya, diusap muka satu kali, kemudian meletakkan kembali di atas tanah atau batu tadi yang ada debunya, kemudian menepuk lagi, ya, baru mengusap tangan, ya, hingga siku. Sudah gitu gampang, ya. Lakukan satu kali atau boleh dua kali. Muka dibasuh dua kali, kemudian tangan sampai sikut dua kali, atau tangan sampai pergelangan boleh, sampai lengan sampai sikut boleh, ya. Ambil yang lebih hati-hati mazhab Syafi'i, yakni sampai sikut. Jadi cukup muka dan tangan saja, yang lainnya tidak, ya. Beda dengan wudhu. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Ini yang terakhir, ya. Saya ingin ini sebagai evaluasi pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Silakan dijawab pertanyaan ini. Jawabannya silakan ditulis di WA, dikirim. Boleh japri atau di grup lebih baik. Apakah, ya, jawabannya di japri saja supaya tidak terbaca oleh yang lain. Ya, jawabannya di japri. Apakah seorang muslim mengerjakan beberapa sholat dengan satu tayamum? Jika tayamumnya belum batal, silakan dijawab. Jawabannya di chat WA pribadi, kirim ke Ustadz langsung. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq alhaqqum rabbik wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah al mautu fi sabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.